Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mesak Masa Pertama Siregar, NIM 1119532 dari Prodi Teknik Geologi. Di sini kelompok kami ingin membahas tentang aplikasi interferensi dan diffraksi gelombang cahaya menggunakan teknik holografi pada pembuatan hologram. Sebelum kita mempresentasikan hasil kami, alangkah baiknya memperkenalkan anggota kami. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rosnawati, NIM 119250006 dari Prodi Teknik Lingkungan, TPB 29. Perkenalkan, nama saya Putri Hiliarviana Hafid, NIM 119260066, Program Studi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Inta Zahra, NIM 1193533 dari Program Studi Teknologi Pangan. Linjani, NIM 119420020. Perkenalkan, saya Rizky Kurnia Sandi dengan NIM 119260010 dari Prodi Farmasi. Oke, kami sudah memperkenalkan masing-masing. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Selamat menyaksikan. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah menggerakkan teknologi informasi dan komunikasi ke sarana yang lebih maju dan efisien. Komunikasi visual adalah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era ini. Komunikasi visual menggambarkan informasi berupa gambar atau sesuatu objek yang dapat dilihat. Dengan objek yang dapat divisualisasikan, penyampaian informasi akan lebih dapat terkoneksi antara penyampai informasi dan penerima informasi. Pada dasarnya, hal ini dimungkinkan oleh karena ilusi optik pada retina mata manusia terhadap pancaran panjang gelombang cahaya yang ditangkap dan rambatan penyebarannya terhadap suatu objek pada sifat cahaya tertentu. Pada sifat cahaya yang bergabung lalu terurai dan menyebar, pada kategorinya merupakan bagian dari sifat interferensi dan difraksi. Interferensi merupakan gabungan dua gelombang, sedangkan difraksi merupakan suatu cahaya dengan panjang gelombang melewati suatu celah sempit. Holografi sebagai rekonstruksi yang menggunakan sifat cahaya yang mengalami interferensi dan difraksi merupakan salah satu teknik yang memanfaatkan gelombang cahaya dalam pemakaiannya, yang mana cahaya yang telah direkam bergabung kembali dan terurai lalu dipancarkan menjadi objek yang sama persis. Bentuk dari produk holografi ini, salah satu contohnya yaitu hologram, yang sering disebut gambar tiga dimensi yang berisi informasi tentang ukuran, bentuk, kecerahan dan kekontrasan dari objek yang direkam. Pada video kali ini akan menyajikan informasi terkait aplikasi interferensi dan difraksi gelombang cahaya dengan teknik holografi pada pembuatan hologram. Berikut penjelasannya. Holografi adalah teknik perekaman citra secara optik yang menghasilkan bayangan tiga dimensi yang didasarkan pada peristiwa interferensi yang direkam pada medium dua dimensi. Holografi adalah teknik yang memungkinkan cahaya dari suatu benda yang tersebar, direkam, dan kemudian dikonstruksikan sehingga benda seolah-olah berada pada posisi yang relatif sama dengan media rekaman yang direkam. Gambar akan berubah sesuai dengan posisi dan orientasi dari perubahan sistem pandang dalam cara yang sama seperti saat objek masih ada, sehingga gambar yang muncul itu akan nyata berupa tiga dimensi. Asal mula teknik holografi berawal dari penemuan sinar laser yang merupakan revitalisasi dari ilmu optik. Dr. Denis Gabor tahun 1946 menemukan rekonstruksi muka gelombang. Nah, rekonstruksi muka gelombang ini yang disebut sekarang sebagai holografi. Sejak tahun 1964, ilmuwan telah yakin bahwa holografi akan berguna dan penggunaan cahaya laser itu akan sangat penting. Pada perkembangan yang kedua, adanya perkembangan komposit atau multiplex hologram.
Multiplex hologram dapat dibuat dari objek apa saja dan dari bahan apa saja yang relatif tidak terlalu mahal dan dapat dibuat secara massal dengan cara replikasi. Namun permasalahannya adalah ketidakmampuan untuk memperbesar gambar 3 dimensi secara sama dalam segi lateral dan longitudinal. Rekaman yang terbentuk dari materi fotosensitif disebut dengan hologram. Nah, hologram ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu berasal dari kata holos yang berarti seluruh atau utuh dan juga gram yang berarti informasi atau rekaman. Jadi hologram sering dideskripsikan sebagai gambar 3 dimensi yang berisi informasi tentang ukuran, bentuk, kecerahan, dan kekontrasan dari objek yang direkam. Informasi ini disimpan dalam ukuran yang sangat mikroskopik dan pola kompleks dari interferensi. Hologram menyediakan dengan apa yang disebut sebagai paralaks. Jadi paralaks adalah hal yang memungkinkan pengamat dapat melihat bayangan objek dengan cara pandang berbeda seakan-akan objek tersebut masih ada di sana. Holografi ialah suatu metode interferensi yang digunakan untuk merekam difraksi gelombang cahaya sebagai subjek yang teriluminasi dengan cahaya yang koheren. Gelombang yang terdifraksi karena interferensi dengan fase terkait referensi gelombang. Jika gelombangnya sangat koheren, maka fase relatif antara subjek dan referensi gelombang akan tetap dalam waktu produksi yang dapat diamati dalam intensitas distribusi dari pola interferensi yang dihasilkan. Metode holografi dapat diaplikasikan pada setiap tipe gelombang, yaitu seperti gelombang elektron, X-ray, gelombang cahaya, gelombang mikro, gelombang akustik, gelombang seismik, dan yang lain-lain. 3. Konsep penggambaran holografi. Keunikan dari karakteristik holografi adalah ide untuk merekam seluruh gelombang baik fase dan amplitude. Gelombang cahaya tersebar oleh sebuah objek. Karena semua media perekam hanya merespon intensitasnya, sangat penting untuk mengubah informasi menjadi variasi yang menggunakan model referensi atau bola. Insiden gelombang dalam medium perekam sepanjang objek disebarkan. Ini adalah semu bahwa rekaman dalam piring fotografi adalah pola interferensi yang dihasilkan dari dua gelombang. 4. Rencana percobaan. A. Model matematika. Hologram dapat diklasifikasi menjadi model kisi difraksi atau volume kisi difraksi. Ketika model gelombang memiliki kisi, kondisi yang mendeterminasi saat fase atau penambahan konduktif dari difraksi cahaya adalah model matematika kisi D sin I plus sin delta sama dengan lambda, yang mana D adalah jarak dari kisi, I adalah sudut luas kejadian, delta adalah sudut difraksi. Untuk pola interferensi yang terbentuk dengan interseksi atau dua model gelombang, D sama dengan lambda 1 per theta 1 min theta 2. Dalam banyak situasi cahaya, koheren diperlukan untuk mempertimbangkan penambahan dua sinar cahaya. Secara fundamental, benar bahwa holografi seperti interferometri, performasi gambar, proses optik, dan lain-lain jadikan besi 1x dan besi 2x fungsi amplitude kompleks dari dua bagian yang diperhatikan, lalu resultannya diberikan sebagai besi nx sama dengan besi 1x plus besi 2x. Jadi kesimpulannya adalah holografi adalah suatu teknik perekaman citra yang menghasilkan bayangan 3 dimensi didasarkan pada peristiwa interferensi yang direkam pada medium 2 dimensi. Holografi adalah metode interferensi untuk merekam difraksi gelombang cahaya dari sebuah subjek yang terminasi dengan cahaya yang koheren. Pengembangan model holografi disebuat dengan model piramida terbalik dengan memanfaatkan pemantulan cahaya yang koheren pada bidang piramida sehingga dihasilkan sebuah tampilan 3 dimensi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dalam kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.